Hanya dalam tempo 10 hari sejak penarikan pasukan pimpinan Amerika Serikat dari Afghanistan, Taliban sukses mengambil alih kekuasaan. Diberitakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 Taliban akhirnya berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan dilaporkan sudah mengungsi ke Oman dan menyerahkan kekuasaan negara ke tangan Taliban. Tak hanya sang presiden, setelah ibu kota ditaklukkan, ribuan warga Afghanistan juga mencoba melarikan diri dari negara itu. 5 orang dilaporkan tewas akibat berebut menaiki pesawat di Bandara Kabul. Presiden AS Joe Biden bersikukuh bahwa keputusannya menarik pasukan AS dari Afghanistan adalah langkah yang tepat. Saya berdiri teguh dengan keputusan saya. Setelah 20 tahun, saya tahu tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menarik diri, kata Biden. Kendati demikian, Presiden dari Partai Demokrat itu mengaku sedih dengan situasi mengkhawatirkan yang saat ini terjadi di Afghanistan, terutama di Kabul. Biden berjanji untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak tetap akan dilindungi, meski saat ini tengah terancam karena kembalinya kekuasaan ke tangan Taliban. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menegaskan bahwa pasukan Inggris dan NATO tidak akan kembali ke Afghanistan untuk memerangi Taliban. Wallace bahkan menyebutkan bahwa kesuksesan Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan merupakan kegagalan komunitas internasional. Saya mengakui bahwa Taliban mengendalikan negara itu, kata Wallace. Di sisi lain, sejumlah negara justru menyambut terbuka kesuksesan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan, kekalahan AS di Afghanistan harus menjadi kesempatan untuk mengembalikan kehidupan, keamanan, dan kedamaian yang kekal di negara itu. Dalam panggilan telepon kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Raisi mengatakan bahwa Iran mendorong semua kelompok di Afghanistan untuk bersatu. Raisi juga menyebutkan bahwa Iran siap menjalin hubungan diplomatik alias bertetangga dengan Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Republik Islam Iran percaya bahwa pemerintahan dari kehendak orang-orang Afghanistan yang dirugikan selalu menciptakan keamanan dan stabilitas, kata Raisi. Sementara secara sadar memantau perkembangan di negara itu, Iran berkomitmen terhadap hubungan bertetangga, lanjut dia. Rusia, berkebalikan dengan negara-negara barat yang kelimpungan mengevakuasi diplomatnya dari Afghanistan, Rusia justru tetap bertahan di negara itu. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021, menyebutkan bahwa situasi di Kabul mulai stabil, dan mengklaim bahwa Taliban tengah memulai proses untuk mengembalikan ketertiban publik. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov mengatakan, pihak Taliban memberikan jaminan bahwa gedung kedutaan Rusia akan tetap aman. Ia menambahkan, kelompok militan itu bahkan menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang satu orang pun diplomat Rusia. Sehelai rambut pun tidak akan tanggal dari kepala, kata Zhirnov. Zhirnov mengatakan, Rusia ingin Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban dapat menjalin hubungan damai dengan semua negara di dunia. Dan Taliban telah menjanjikan hal ini kepada kami, kata dia. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia diketahui telah turut mengangkat kredibilitas Taliban di kancah internasional dengan mengundang kelompok militan itu untuk beberapa kali berdiskusi di Moskow, ibu kota Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa China siap menjalin hubungan pertemanan dan kooperatif dengan Afghanistan di bawah Taliban. Kelompok Taliban Afghanistan telah mengungkapkan dalam berbagai kesempatan bahwa mereka berharap untuk menjalin hubungan persahabatan dengan China. Mereka menantikan partisipasi China dalam rekonstruksi dan pembangunan Afghanistan, serta berjanji tidak akan membiarkan kekuatan apapun menggunakan wilayah Afghanistan dalam tindakan yang merugikan China, kata Hua Chunying. Kami menyambut pernyataan itu. Katanya, China diketahui berbagi garis perbatasan 76 km dengan Afghanistan, dan Beijing telah lama khawatir Afghanistan bisa menjadi titik strategis bagi kelompok separatis Uighur di wilayah perbatasan Xinjiang. Akan tetapi, dalam pertemuan antara delegasi tingkat atas Taliban dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Tianjin bulan lalu, pihak Taliban menjanjikan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi militan. Sebagai gantinya, China menawarkan dukungan ekonomi dan investasi untuk rekonstruksi Afghanistan. Kami siap untuk terus mengembangkan hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama yang bersahabat dengan Afghanistan dan memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan,
kata Hua Chunying. Hua Chunying mengatakan, kedutaan China di Kabul tetap beroperasi, meskipun Beijing telah mulai mengevakuasi warga China dari negara itu beberapa bulan lalu di tengah situasi keamanan yang memburuk.